Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, MPN 226400094. Untuk kali ini saya akan membuat tugas ulangan akhir semester gambar teknik yang diampu oleh dosen TR Anggi. Untuk kali ini saya akan membuat denah lantai 1 dan potongan BB sesuai dengan soal yang diberikan. Rencanakan pada denah bangunan satu lantai terlampir, kemudian ada juga potongan BB dari denah yang sudah dilampirkan. Ini untuk kelas karyawan diperbolehkan untuk menggunakan AutoCAD sebagai pengganti gambar manual. Ini jadi denahnya. Oke, denahnya sudah saya buat dan akan saya terangkan saja biar lebih cepat juga. Tugas denah tanpa potongan ini, iya. Pertama-tama kita membuat denahnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara membuat kolom-kolomnya terlebih dahulu, mulai dari yang bagian paling depan teras, kemudian bagian taman juga, setelah itu tempat tidur, ruang tamu, dapur, toilet, ruang keluarga, ruang tidur, dan teras belakang. Pertama itu membuat kolomnya terlebih dahulu dengan cara ketik kerek, kemudian edge ukurannya 15 karena dia menggunakan kolom yang struktur, kolom praktis itu memiliki ukuran 15 kita menggunakan garis titik saja, kemudian ketik kerek, ambil base point di mana saja, kemudian edge 15,15 ya. Jadinya seperti ini nanti kolomnya. Setelah itu kolomnya diarsir menggunakan ANSI 37 ini ya. Biasanya untuk skalanya menyesuaikan sesuai dengan laptopnya masing-masing. Dan setelah ini kita blok ketik B, enter, blok, kemudian kita rename. Misal kita kasih nama kolom 1, kolom 2. Nah, nanti ini tinggal kita kopikan. Seperti misal kita akan membuat dinding sejauh 3 meter, maka kita copy sejauh 3 meter 300. Kita menggunakan ukuran 1:100. Nah, ini 300 kita geser 15 lagi, misal 15 300. Sedangkan untuk membuat dindingnya kita menggunakan ML multiline, S enter, 15 enter. Nah, itu enter. Kemudian untuk potongannya itu potongan dinding, L enter, S enter, 11 enter. Kita ambil midpointnya di sini, kemudian kita tarik sampai sini. Nah, setelah itu kita hedge-nya menggunakan ANSI 32. Nah, kurang lebih seperti ini, dan disesuaikan sesuai dengan layer yang dibutuhkan. Seperti garis dinding, kita menggunakan garis dinding. Kemudian untuk arsir, kita menggunakan arsir. Untuk kolom, kita menggunakan garis kolom. Ini kita menggunakan garis arsiran untuk garis kolom. Setelah itu kita kopikan ya. Sudah. Kemudian untuk furnitur sendiri itu saya mengambil dari yang sudah ada. Jadi saya download dari internet furniturnya. Seperti itu di sini furnitur. Nah, di sini furnitur saya download dari internet, bisa dicari. Nah, ada untuk taman, pohon, kemudian untuk kitchen, dapur,
kemudian ada gitu, dan toilet. Untuk toilet juga ada, tinggal kita kopikan saja dan sesuaikan dengan skalanya. Contoh, kita akan mengambil kitchen. Kita akan mengambil kitchen. Kita membutuhkan tempat buat makan. Kita ambil satu bagian, kemudian Ctrl C, kita kembali ke objek kita tadi yang kita drive, kemudian kita V. Nah, seperti ini. Ini kan belum sesuai skala, maka caranya yaitu kita ketik dulu ukurannya, ada LI enter. Di sini ini ukurannya 1250. Karena ukurannya terlalu besar, kita menggunakan skala 1:100, maka kita kecilkan dengan cara kita blok, klik kanan, scale, ambil base point tadi, kemudian R enter, ukuran yang awal 1250, enter, kemudian ukuran akhir. Karena meja yang buat makan itu biasanya ukurannya 1 meter sampai dengan 1,5, kita akan menggunakan ukuran yang 1 meter. Kita klik enter. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita pastekan. Kita hapus saja. Ini denah yang sudah saya buat tadi. Karena tidak sempat di video, jadi saya akan menerangkan saja bagiannya. Kemudian untuk elevasi, yang di bagian ruang tamu ini ada elevasi utama, yaitu bagian 00 yang akan dibuat acuan membuat potongan dan mengukur ketinggian jalan yang ada di lingkungan sekitarnya. Di sini ada ruang tamu dengan ketinggian 0, dapur juga titiknya 0. Toilet, kalau di toilet itu -5, karena di toilet itu kita menggunakan air. Agar air itu tidak keluar dari toilet, maka kita membuat toilet itu lebih rendah daripada titik 00. Jadi lebih rendah dari ruang utama, supaya airnya itu ketika kita gunakan tidak mengalir keluar dan membasahi seisi rumah. Untuk kamar tidur kita samakan dengan ruang utama, ruang keluarga. Kemudian lantai belakang, untuk teras belakang itu kita akan menggunakan elevasi 10 karena dia letaknya di luar juga dan fungsinya sebagai serapan air, maka kita menggunakan elevasi yang lebih rendah daripada ruang utama, sekitar 10 cm dari teras ini. Kemudian atap, untuk atap sendiri saya menggunakan limasan. Karena apa? Untuk bangunan minimalis modern itu menggunakan limasan kesannya seperti lebih estetik dan lebih bagus. Dengan menggunakan leheran jaraknya 50 dari ring balet yang ada di kolom praktis. Ini setelah kita membuat atapnya, kita membuat potongannya, garis yang dipotong. Potongannya itu secara melintang dan secara lurus. Secara melintang itu kita menggunakan potongan dari depan untuk mengetahui isi dari bentuk kuda-kuda dan ruang utama. Seperti ini. Ini memotong toilet, dinding toilet. Kemudian di sini juga memotong ruang utama untuk potongan AA. Sedangkan untuk potongan BB itu menerangkan bagian dari potongan teras belakang, ruang tidur, toilet, dan juga toilet tidak terpotong, cuman dia terlihat pada potongan BB. Kemudian ruang tidur, terus teras depan. Potongan BB, potongan CC juga sama, cuman dia letaknya itu lebih ke belakang dan melihatnya itu kepada arah ruang tidur, toilet, dan ruang tidur 1. Cuman dia memotong pada teras belakang dan bagian dapur teras depan juga. Kapot. Oke, jika ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu membuat potongan. Cara membuat potongan, kita membutuhkan denah terlebih dahulu. Karena kita akan menggunakan potongan BB, maka
arah potongannya itu harus dibalik terlebih dahulu dengan cara RO enter rotate, kemudian kita sesuaikan arahnya, jangan sampai kebalik. Ini B juga, jangan sampai arahnya ke bawah. Ya ke bawah juga bisa, cuman menggambarnya akan kesulitan, jadi kita akan menggunakan arah yang ke atas, arah ke atas. Setelah kita rotate dan potongannya juga kita tentukan yaitu BB, kita akan mengplot dulu, plot bagian luar-luar dan bagian kolom yang terpotong, bagian dinding yang terpotong. Caranya kita menggunakan XL enter, V enter, kemudian kita ambil base point yaitu yang di luar yang terpotong maupun yang terlihat. Cuman untuk yang terlihat kita tidak menggunakan potongan terlebih dahulu. Mungkin kita akan membuat plotting untuk bagian yang terlihat seperti kasurnya, terus dinding dari kamar mandinya. Tapi untuk kali ini kita akan membuat plot untuk dinding yang terpotong. Nah, seperti ini. Perintahnya tadi XL enter, kemudian V enter secara vertikal. Nah, karena kita belum menggunakan potongan AA yang sebagai acuan tapak depannya, maka kita asumsikan saja sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan dalam soal. Seperti tinggi lantai kuda-kuda, kemudian lantai ke plafon, dalam pondasi lajurnya, rangka kuda-kuda baja. Kita akan menggunakan acuan ini sebagai bahan untuk membuat potongan BB. Jadi kita tidak membuat potongan AA, namun kita membuat potongan BB. Oke, tinggi lantai ke kuda-kuda, kemudian tinggi lantai ke plafon, pondasi lajur. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang kamar utama yaitu dari ruang tidur sampai ke plafon itu tingginya 350. Kemudian dari plafon ke rangka kuda-kuda dia itu tingginya 50. Ini saya menggunakan leheran supaya terlihat lebih baik dan lebih bagus. Karena lahan yang sempit dan juga terbatas, atapnya ketika dibuat limasan juga menggunakan konstruksi yang mepet dengan dinding. Ini saya buat dinding. Ini saya buat dinding sebagian sebelah kiri jika dilihat dari depan. Oke, ini sudah. Untuk notasinya tidak saya kasihkan karena waktu yang terbatas. Kemudian keterangannya saya kasihkan sekalian juga. Ini untuk kopnya ini saya sudah buat terlebih dahulu menggunakan kertas A4. Oke, tinggal kita beli judul saja. Oke, dari sini kita pindahkan. Lantai 1, kemudian ini kita blok juga sekalian untuk denah lantai 2. B enter, potongan BB. Kemudian kita pindahkan ke dalam kop biar lebih rapi.
Ini untuk keterangan gambarnya kita kopikan terlebih dahulu. Ini di sini. Oke, kita ganti keterangannya menjadi potongan BB. Oke, ini sudah. Kemudian oke, sekarang kita membuat skopnya terlebih dahulu. Oke, kita akan membuat skopnya. Kita membuat ketik DIV kita ganti garis pangkal. Sudah.
Kemudian untuk tangganya juga ini saya sudah buat, tapi sebagai bonus saja, bonusan nilai. Oke, jika memiliki elevasi lantai 2 dengan ketinggian 350, maka tentukan upgrade dan outgrade-nya. Arif Hidayat. Sekian dan terima kasih.